kan bahasa Maroko juga bilang berandak hingga telinga ya. Ini akibatlah awal tajam jangkit. Uja'al lakum berusaha kumpul, pilihlah kawal yang hatinya baik pada kita. Pilihlah kawal yang hatinya banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita menghauli ulama-ulama ini, kita mujalasa dengan ulama, kita mau mudah-mudahan dikasih Allah yakin semacam yakinnya karena aulia wasol. Apabila Allah Ta'ala menjalankan Nabi adalah di waktu malam. Nabi sedang duduk di Hijr Ismail tatkala umatnya kaumnya mendustakan. Inilah sifatnya Nabi, sifatnya ulama menyampaikan. Tentu yang disampaikan ada namanya hikmah, ada nangkada, itu sudah biasa. Asal tugas kita menyampaikan namanya hikmah, alhamdulillah, ada jadi masalah. Sehingga Rasulullah SAW disampaikan Allah Ta'ala Baitul Maqdis. Melihat apapun yang ada di Baitul Maqdis, tambah Nabi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Allah Ta'ala menjalankan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Memakai apa Nabi itu berjalannya? Memakai tunggangan. Tunggangan yang paling laju adalah buruk, dan dikawal oleh mereka Jibril dan Mikail. Ini sebagai tamsilan, sebagai contoh, harus kita ini punya ilmu, harus punya ada pembimbing. Rasulullah pun berjalan ada pembimbing. Rasulullah pun berjalan dengan pakai tunggangan. Mudah-mudahan kita mau menuntut ilmu, mengamalkan lawan ilmu. Mudah-mudahan kita bisa ujung-ujung membimbing sehingga kita bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi itu kawat berjalan sendirian, tapi ini sebagai contoh. Nabi itu diutus ke alam dunia sebagai uswatun hasanah, ikutan yang paling baik. Sehingga macam-macam yang dilihat Nabi tambah yakin, tambah kenal kepada Allah. Kalau kita melihat kita cocok sembah kita ya. Melihat lupa lawan Tuhan, melihat gunung lah mengenalkan hasil gunung sekian juta duitnya. Itu orang pandangan ahli dunia. Tapi menurut ahli ma'rifat tambah yakin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melihat apapun, menambah yakin melihat apapun yang semuanya bukti kekayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW diperintahkan malaikat sehingga ini adalah bakal tempat yang berpindah. Ini namanya Madinah. Nabi singgah, setiap tempat yang disinggahi Nabi sembahyang, menunjukkan Nabi mengambil tempat. Jelas tempat ini ada keberkahan, tempat ini ada kebaikan Nabi sembahyang. Kalau kita bang berjalan singgah juga pada sembahyang, ada bakal berhubungan. Nabi mengambil tempat sampai ke Baitul Maqdis, maka Nabi sembahyang di Baitul Maqdis. Nabi menjadi imam, semua di belakangnya adalah para malaikat, para nabi-nabi. Menunjukkan Nabi kita ini Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling mulia adalah Nabi kita. Kalau kita betul memandang Nabi kita paling hebat, kita ada sakit hati lagi. Kita untung, kita bahagia menjadi umat Nabi. Nabi sayang lawan kita, Nabi perhatian penuh lawan kita. Mudah-mudahan kita bisa menyenangkan Rasulullah SAW.
Salah satu jalan menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita itu menuntut ilmu. Datang ke majelis ilmu, mengamalkan lawan ilmu, membagi-bagi lawan ilmu. Nabi adalah sangat senang. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai Baitul Maqdis naik ke langit. Pakai apa? Pakai tangga. Tangganya daripada emas, tangganya daripada permata, intan yang luar biasa mahal. Tetapi semua apapun yang dilihat Nabi, didajak Nabi, ada maulah tagamu ingatan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kita di dunia melihat macam-macam, ingatan semuanya anda hinang satu. Suhudul wahdah fil kasrah, memandang meyakinkan yang banyak ini asalnya dari Tuhan. Kalau kita betul memandang ini datang dari Tuhan, kadang malah bertambah ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak juga kalau kita melihat apapun asalnya itu juga kadang mengganggu. Mudah-mudahan kita bisa ingat semacam itu ya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat lawan Nabi Adam. Tatkala Nabi Adam terdapat lawan Nabi Muhammad, Nabi Adam memuji, selamat datang cucuku. Kalau secara zahiriah ini cucu, tapi Nabi Adam kalau memandang secara batiniahnya ini adalah datuku. Karena Nabi Adam terciptanya daripada berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sahih pada dapatan Nabi Adam lawan Nabi Muhammad puji-pujian, saling doa mendoakan. Nanti sebagai contoh lawan kita pada dapatan saling untung, saling doa mendoakan. Jangan mencela, sambat. Bagaimana kita bila berkumpul, berpuji-pujian ini hati ini ada kebaikan, ada kelebihan. Kata ulama, likulli syai'in maziyah. Tiap-tiap apapun makhluk yang diciptakan Allah punya kelebihan. Ini ada punya kelebihan, kita ada bisi. Kita lihatlah kebaikannya, kita lihatlah kekurangan kita. Menjadi berkumpul penting kita cuma lihat kebaikan orang. Andai kata kita sedang sugih melihat awal yang susah, yakin akan yang susah ini hebat. Di mana hebatnya yang susah ini? Kalau yang mati langsung masuk surga. Kalau aku ini sugih dalam dan masuk surga, ditanya Allah, dari mana ini harta, kemana menggunakan. Dan kalau yang susah ketemu dengan yang kaya, yakin akan yang kaya ini hebat pada aku. Di mana hebatnya? Ini kawal berzakat, kawal bersedekah. Adapun aku ini susah, hendak dia berzakat duitnya kada, anak bersedekah kada datang banyak. Sampai kita Allah tak dapat lawan orang jahil. Aku berilmu banyak, ingat jahil, nang jahil ini menggawi dosa, sekalinya siksaannya. Adapun aku ni alim ni tahu dia kada boleh, aku gawi siksaan yang mudah-mudahan kita bisa kayak itu ya. Melihat kelebihan orang yang lain, melihat kehinaan kita. Kalau bisa kita semacam itu akan melihatkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Allah adalah neraka dan penghuni neraka. Nabi dilihatkanlah surga dan penghuninya. Ternyata dilihat Nabi di dalam neraka itu banyak orang fakir. Sehingga Nabi bertanya kepada mereka, apakah dikehendaki fakir harta? Bukan, hai Rasulullah, tetapi ini namanya fakir ilmu. Waktu di dunia pada sampai ke majelis ilmu,
Orang ini ke majelisnya kan pulang, bininya ke majelis, anaknya ke majelis, dia sibuk berusaha. Nah jadi kita jangan sampai bungul, apalagi campur. Harus berilmu. Kalau berilmu penting kita tuh pahami tauhid, fikih dan tasawuf. Tauhid itu mengenal siapa Allah, siapa makhluk. Jelas makhluk lawan Tuhan ini beda. Nah tauhid yang kita kaji, kalau kita mengenal Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita menjadi lapang, menjadi tenang. Buah daripada tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Pada sambungannya il anu wal anu. Tidak ada Tuhan yang aku cintai, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah, hanya Allah. Karena Allah yang memiliki sifat ketuhanan, yang kaya sini, yang ada adalah sini, yang sempurna adalah hanya Allah. Kata Imam Ghazali, tanda-tanda betul tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu hatinya ridho kepada Allah. Apapun yang Allah datangkan kepada inya menerima yang lapang. Andai kata kita ba'adu kalah, luasnya dada. Andai kata kita ba'adu menang, pada batapak dada. Ada sifat orang ahli tauhid, senyumnya. Apapun yang Allah datangkan, semuanya ada hikmahnya, semuanya ada rahasia. Kita kebiasaan namun payu berjualan rahasia dan sembahyang lagi. Bahasa baliknya berjualan karena payu mamai. Kadang-kadang kita meniwas lawan diri. Kadang-kadang kita meniwas lawan anak. Kenapa anak jadi usaha kita macet? Hakim yang di sebelah juga ma'andak. Ma'andak kenapa? Ma'andak yang banyak orang mati. Sehingga kalau kita mati, padahal semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini apapun kejadian ini semuanya menunjukkan af'alnya Allah, adalah sifatnya Allah, asmanya Allah. Mudah-mudahan hati kita biasa selalu ridho kepada Allah, jangan sampai sangkal, jangan sampai mangkal. Sehingga kita biasa apabila membaca manaqib Syekh Salman, membaca qasidah Syekh Salman, Sayyidillah ya Salman. Dalam qasidah itu ada bacaannya la tuqassir hammak ma qaddir yaqul. Ya Habib Abdullah Al-Haddad, kita orang beriman, jangan patuh pusang, jangan sakit hati, jangan sedih. Apa yang terjadi itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apapun kejadian dari Allah, semuanya mengandung hikmah. Orang yang wali, orang yang soleh, yang hatinya baik, adalah bala itu adalah balaan hasanah, bala yang mengandung hikmah. Mudah-mudahan kita betul tauhidnya, tanda betul tauhidnya, akhlaknya baik. Ridho kepada Allah, sobat hatinya, apapun diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk kata Imam Ghazali, kalau kita betul tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu taslimlah hatinya kepada Allah, menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa penting kita kaji? Ilmu fikih, mengenal yang mana yang halal, yang mana yang tidak dihalalkan, yang mana yang sah, yang mana tidak sah. Kalau kita ini pala berdagang, berusaha, kalau bisa sambil dikaji ilmunya, yang mana dagang yang halal, bagaimana dagang yang tidak halal. Jadi jangan caking belok kepada ulama itu sambil baca pun hukum, minta nasihat, minta kepada, minta doa.
Wah ini orang banyak datang kepada ulama itu ada banyak pun hukum hanya keselfie ya. Foto ya. Pada memfoto hanya minta banyak ya. Nah, padahal nama sudah aku hukum belum berladang kayak ini kayak pandangan agama kulit lah kan. Bagaimana supaya usaha berberkat kayak ini jadikan usaha untuk ibadah, sekalipun kita ke pasar berdagang sejam 2 jam jadi ibadah, asal niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah wah ini orang datang kepada ulama itu pada baca pun hukum, baca pun buntut, nah baca pun judi, ulun bisa kalah dielangi kamu. Pencilnya apa? Kalau minta amalan dia, amalan apa? Amalan mingguan. Dalail kah? Lain. Amatibul hadat kah? Amatibul apa selain amalan mingguan kan tahulah. Hadinya minggu ini apa nangkal yang buntut. Nah, ada sopan lagi ya. Nah ini namanya maulah kita jadi dosa ya. Agama yang beelang itu betapun hukum, betapun masalah ibadah, bagaimana sangguan menghadap kepada Allah. Wah ini lain sudah ya. Dan lagi penting kita kaji adalah ilmu tasawuf. Bagaimana kita beribadah ini ikhlas, bagaimana hati kita ini pakai melawan Tuhan ya. Tawakal ya, bagaimana hati ini hanya cinta lawan Tuhan ya, jangan cinta lawan yang lain. Itu melewat adalah tasawuf. Nah, mengaji tauhid, mengaji fikih, mengaji tasawuf ini lawan nang ahlinya. Nang betul-betul beliau ini ada punya guru sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita ini untung sejaman lawan guru sekumpul. Beliau ulama yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, ulama yang menguasai bab tauhid, bab fikih, bab tasawuf. Mudah-mudahan nantinya kita dapat syafaat beliau, dapat pandangan beliau, mendapat nazarnya beliau. Jelas beliau ini termasuk ulama yang akan masuk surga tanpa hisab. Kalau kita cinta lawan beliau, kita akan dikumpulkan dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara pesan almarhum guru kumpul ya Pak, penting kita ini mengasihi hati ini yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita ini merasa lebih dari yang lain. Kadang-kadang timbul di hati akulah yang paling bisa. Kalau jadi mengaku alimnya melihat kitab banyak bisi, 2-3 buah lang lagi bisi kitab, lalu timbul akulah alimul alamah. Padahal ingin membaca ada bisa. Kitab banyak, berjualan kitab ya. Bisa kita ini merasa ibadat banyak. Kenapa merasa ibadah banyak, melihat dahi bakunat, oh ini akan banyak sujud, banyak sembahyang. Padahal ya kawan dahi bakunat ini kada sujud, kada sujud. Padahal maka setahun kawan ini nah ya jangan. Pokoknya kita janganlah merasa lebih, ingatkan hamba pada dalam hebatnya. Yang hebat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hati kita supaya bersih, supaya kita mengaku hamba, harus kita mengaji tauhid, mengaji lawan ulama. Insyaallah hati kita bisa tawadhu. Termasuk jaga hati, jangan sampai kita itu merasa memiliki. Kita ini hamba pada mesin apa-apa. Ilmu datanglah beruni, pangkat datanglah beruni, pakaian dan sebagainya datangnya beruni. Apabila sifatnya datang beruni, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa memiliki. Apabila kita pada merasa memiliki, kita ingat hamba pada sombong.
semua apa yang ada di kaya kita ini sifatnya titipan. Ayo kampung berduit, bawa ke amal beribadat. Kampung sehat, ayo bawa ke amal beribadat. Karena sakit, karena ada sedih lagi, kampung. Dan apabila kita menganggap semua apa yang ada di kaya kita ini hanya titipan, lalu hilang. Ada sakit hati kita, hanya titipan ya. Jangan sampai kita merasa memiliki. Untuk menghilangkan jangan ada di hati kita merasa memiliki, itu dengan ilmu tauhid. Siapa yang sempurna, siapa yang